Halo semua, shalom, selamat malam. Kita mau belajar lagi seperti biasa malam ini ya. Dengan tema dosa menuntut manusia. Ya, kita akan berbicara banyak tentang hakikat dosa itu sendiri dan apa konsekuensi dosa, dari mana dosa itu berasal, seperti apa itu dosa, bagaimana dosa itu disebut sebagai kuasa, dan apa solusi dari dosa itu. Dan solusi itu siapa, bagaimana ia mengeksekusi solusi itu, dan apa hakikat dari solusi itu, dan apa buah dari solusi itu. Ya, jadi berbicara mengenai dosa, tentu kita akan kembali kepada Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi tema kita utama kita pada malam hari ini adalah bahwa dosa menuntut manusia, sehingga kita memanggil orang kepada Kristus agar lepas dari tuntutan dan dakwah itu. Ya, itu garis besarnya. Nah, tapi kalau kalian mau tanyakan hal-hal yang lain, boleh ya, diperbolehkan dan dipersilahkan. Oke, sini sudah banyak yang mau naik, kita naikin ya. Satu-satu. Ya, Shalom. ya shalom, silakan. Ilham. Oke, baik. Terima kasih Kak Elia. Semoga Tuhan memberkatimu. Di sini saya ingin bertanya. Saya kan ini berasal dari keluarga Islam juga. Keluarga dari mama kan Islam. Terus mereka memaksa saya juga untuk masuk Islam. Padahal saya sudah jelaskan bahwa Yesus itulah jalan satu-satunya ke surga. Saya ini memang agak menyeleneh pertanyaannya, tetapi itulah saya nggak nyaman gitu kan. Saya terus dipaksa untuk kamu harus masuk Islam. Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu diangkat, bukan disalibkan. Dia diganti dengan Yudas Iskariot gitu. Sampai sekarang ini masih saya tertekan. Di sekolah juga saya dipaksa untuk masuk Islam oleh guru-guru. Saya bingung, tetapi itulah realita kehidupan saya di sini. Oke, jadi yang mau kamu tanyakan itu apa? Bagaimana yang harus saya lakukan, yang harus saya katakan kepada mereka? Itulah Kak Elia. Oke. Apa yang harus saya katakan kepada mereka untuk memberitahu iman saya? Itu semua tergantung tuduhan yang mereka berikan sama kamu itu apa. Kalau misalnya mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan kok. Yohanes 13 ayat 13. Lalu dikatakan Yesus tidak tersalib, dia diserupakan. Coba berikan saya satu data sejarah yang mengatakan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Ya, kita tutup kitab suci, kita pasti bisa dan harus percaya bahwa Yesus Kristus yang dari Nazaret itu pasti mati dan bangkit. Jadi kita tutup kesaksian Alkitab, kita bisa tahu bahwa ada seorang pribadi, seorang pria miskin dari Nazaret, dia itu mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga. Itu dicatatkan oleh sejarah. Nah, mengapa saya harus mengimani Kristus? Dan ketika mereka mengatakan, jangan percaya kepada Yesus, Yesus itu bukan Tuhan. Tadi kamu sudah harus berikan ayatnya dalam Yohanes 13 ayat 13. Mengapa kamu harus percaya? Karena Yesuslah pendamaian bagi jiwaku. Nah, itu punya kaitan yang erat dengan tema kita pada malam hari ini, dosa menuntut manusia. Kekristenan itu unik, brother. Kekristenan itu tidak pernah berpikir bahwa manusia bisa mencapai dan bersatu dengan sorga oleh usahanya sendiri, karena manusia itu sudah rusak oleh karena dosa. Jadi mau jadi Kristen atau tidak Kristen itu bukan tentang orang itu pinter atau orang itu tidak pinter. Tapi masalah mengikut Yesus itu tentang kita merendahkan hati atau tidak. Kalau kita merendahkan hati, kita akan datang kepada satu-satunya jalan itu, yaitu Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Tapi kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Ya, jadi percaya Yesus itu tentang pendamaian jiwa kita kepada Allah, agar kita yang berdosa ini dibuat menjadi tak berdosa oleh karena kebenaran pribadi yang bernama Yesus Kristus yang tak bercela itu. Jadi kita disempurnakan di dalam Dia, gitu.
Itu iman kita, itu Iya. tidak ada dalam iman lain. Itu hanya iman kita saja yang seperti itu. Oh begitu ya Kak Elia. Hmm. Karena juga saya di sini agak keberatan. Saya sudah jelaskan bahwa tidak ada seorang pun ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus berkata sendiri, I am the way, the truth, and the way. Sayalah jalan Betul. kebenaran dan hidup. Iya kan? Bukan begitu di Alkitab tertulis, saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sudah bilang kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak percaya. Ya sudah, saya doakan mereka tidak membalaskan kejahatan kepada mereka. Tetap saya doakan biar iman saya tidak selalu diganggu gugat gitu. Ya, kamu harus tetap berdoa lah untuk mereka, keluarga, karena satu orang diselamatkan, sesi rumah kita akan diselamatkan, gitu ya. Iya, Jadi amin. kamu bergumul Oke. semua. Oke, terima kasih Kak Elia. Shalom, selamat malam. Oke, silakan Basilea. Thank you Ko Awi, thank you teman-teman ya. Ya, silakan Basilea. Iya, saya mau tanya ini yang jadi ganjalan saya bertahun-tahun lamanya nggak lepas-lepas. Kalau misalnya berdosa sama orang yang sudah meninggal, saya seperti apa ya? Secara tidak langsung saya ngebunuh mereka gitu dalam hati saya, dalam pikiran saya gitu kan. Terus nggak lama kemudian beneran gitu. Kebetulan nggak tahu kebetulan saya nggak tahu apa. Nggak lama beneran meninggal gitu orangnya gitu 2 bulan kemudian gitu kan, padahal saya nggak niat begitu jadi sampai sekarang tuh saya dikejar-kejar rasa berdosa terus, dan saya pikir Tuhan itu kayak takdirkan saya untuk apa ya, maksudnya suka-suka Tuhan gitu. Jadi kalau saya nggak selamat gitu, saya dikejar-kejar terus sampai sekarang gitu. Itu gimana, apakah benar gitu kan? Saya minta, meskipun saya Kristen dari kecil ya gitu, tapi saya ragu-ragu gitu. Saya sering kali saya takut mati, saya takut masuk neraka gitu kan, karena masa lalu saya itu gitu. Gimana ya El itu Maksudnya menurut kamu apa, kamu mau tanya apanya? eh apakah benar gitu, apa pikiran saya Tuhan itu suka-sukanya dia gitu kan, apakah saya nggak selamat gitu, untuk meneguhkan iman saya gitu, apa, tentang keselamatan itu saya harus gimana gitu, karena dosa masa lalu saya itu ngejar-ngejar saya terus gitu. Oh ya, jadi kamu dihantui oleh dosa-dosa masa lalumu, lalu kamu merasa tidak yakin dengan keselamatanmu, begitu? Iya, saya pikir saya bakalan apa, takut mati saya gitu, karena takut banget saya sama kematian, karena takut masuk neraka gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kita buka ya, dikatakan begini. Bentar ya, buka. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang olehnya kita diperdamaikan dan dipersatukan dengan Bapa kita Sang Sorga. Nah, Tuhan Yesus berkata, mintalah di dalam namaku, berdoalah di dalam namaku. Bahkan dalam Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Neraka yang kamu pikirkan itu adalah konsekuensi ketidakpercayaan kepada Kristus, sebagaimana apa yang telah disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 tadi. Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak takut kepada kematian, dan bagaimana caranya agar kamu tidak takut kepada neraka itu? Kamu harus meneguhkan iman dan kepercayaanmu, yang dengan demikian kamu akan memiliki pengharapan. Bagaimana cara meneguhkan iman itu? Kamu harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengarkan, kamu harus merenungkan dan merefleksikan itu dalam hidupmu. Dan kamu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi kamu harus mengalami Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Kak caranya saya takut kematian, saya takut masuk neraka? Ya berarti imanmu belum teguh. Nah kalau imanmu belum teguh, berarti there is something wrong with you. Ada yang salah dengan kamu yang kamu belum selesaikan.
Entah kamu masih di dalam dosa itu atau mungkin kamu belum punya pengertian yang benar mengenai firman. Tadi kita sudah baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa begini. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Allah, ya dia tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran kita itu. Kalau kita mengaku dosa di hadapan dia di dalam Yesus Kristus. Nah, tapi sometimes ketika ada waktu yang kosong, kadang pikiran kita dirasuki oleh apa gitu. Sehingga kita merasa bersalah atas dosa-dosa kita masa lalu padahal kita sudah minta ampun. Itu adalah dakwaan si jahat. Iblislah yang selalu berusaha mendakwa kita dengan dosa-dosa dan perbuatan jahat kita. Kenapa? Karena iblis itu pendakwa. Mereka itu pendusta. Ya. Nah, jadi kamu harus kalahkan itu. Ya, kamu harus mengalahkan tuduhan keji iblis kepada kamu dengan iman yang kamu miliki bahwa Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu ketika kamu meminta pengampunan kepada Dia dengan tulus dan setia. Jadi, yang harus kamu perbaiki itu imanmu. Kamu harus punya keyakinan yang teguh bahwa iman saya kepada Kristus tidak lagi membuat saya takut atas dakwaan iblis di masa lalu. Coba kita lihat Yesus Kristus ketika dia dicobai iblis di padang gurun. Iblis itu mengutip ayat untuk mendakwa dan menghasut dia. Tapi Tuhan Yesus juga melawan dia dengan firman Allah. Jadi kamu pun begitu. Ketika iblis itu mendakwa kamu dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu, maka kamu harus melawan itu dengan apa? Dengan iman dan kepercayaan yang teguh di dalam dia serta janji yang diberikan. Makanya dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29 bahwa kalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji dari Allah. Apa janji dari Allah itu? Keselamatan, Yohanes 3 ayat 16. Bagi yang percaya kepada Kristus. Jadi neraka itu, kematian kekal itu tidak akan pernah berada di pihak orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus dan membuktikan iman itu ada di dalam dia melalui buah-buah hidupnya. Jadi beriman saja tidak cukup. Kamu harus membuktikan iman itu di dalam kamu. Nah, ketika iman itu kamu buktikan, kamu berbuah, kamu punya perbuatan-perbuatan baik dalam hidupmu, kamu akan menang mendahului si jahat yang selalu mendakwa kamu. Jadi solusinya adalah perkuat imanmu terlebih dahulu, kuat di dalam pengharapan, karena pengharapan tidak akan lahir tanpa iman. Jadi kamu harus kuatkan iman kamu sebagai benteng yang teguh, sebagai pondasi yang kuat, dasar yang kokoh, kamu akan punya pengharapan di masa yang akan datang. Dari pengharapan itu buah-buah hidupmu akan muncul, maka Tuhan akan dipermuliakan dari sana. Gitu. Ya. Kasih ya. Satu lagi boleh nggak? Ya, silakan. Ini kan tentang mengampuni ya, gitu. Ya. Orang-orang yang menyakiti saya gitu kan, saya sudah mengampuni karena saya juga ingin harus diampuni gitu kan, saya juga perlu pengampunan gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita barengan lagi dengan mereka itu konflik terus gitu sama kita gitu, jadi cari bikin gara-gara terus gitu. Itu kayak gimana tentang pengampunan itu? Apakah kita itu harus sama mereka gitu kan, bergaul lagi gitu karena hawanya emang konflik terus gitu, emang nggak suka gitu. Enggak begitu. Kamu kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, kan Tuhan Yesus berkata kalau kamu datang berdoa kepada Bapamu, ya minta ampuni terlebih dahulu dosa-dosa saudaramu kepada kamu, agar Bapamu juga mengampuni dosa-dosamu. Jadi pengampunan itu sama seperti kasih, itu adalah relasi. Ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita, karena kekristenan itu relasi. Kekristenan itu bukan religion yang talking about substansi, tapi kita berbicara tentang relasi antara Allah dengan manusia, Allah manusia dengan manusia, dan manusia dengan yang lainnya. Makanya hukum yang terbesar dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasihilah Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Jadi kasih, karena Allah itu kasih. Dan kita adalah ciptaan Allah yang adalah kasih itu. Maka kita mewarisi sebagai ciptaan yang adalah gambar dan rupanya Dia di dalam relasi itu. Demikian juga tentang pengampunan. Ya, bagaimana caranya saya mengampuni? Kamu ampuni semua orang yang berbuat jahat kepada kamu. Kamu jangan mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit itu. Tapi gimana kalau apakah saya harus bergabung lagi dengan mereka? Ya, apakah saya harus berteman lagi dengan mereka? Misalnya kamu tahu nih orang nih, dia jahat.
dia buat jahat sama kamu, ya. Lalu kamu disakiti, kamu mengampuni dia. Lah, apakah dengan maksud mengampuni itu saya berteman lagi dengan dia, orang jahat ini? Ya, jangan. Kamu harus menghindar dari orang-orang fasik. Kalau memang dia jahat selalu, dia kerjanya selalu menghina, mencaci orang, gosipin orang, ngegibahin orang, ya, ngefitnah orang. Ketika dia melakukan itu sama kamu, kamu ampuni. Tapi kamu jangan bergabung dengan orang-orang seperti itu. Ya, firman Tuhan berkata, jangan bergabung dan berteman dengan orang fasik, tapi berkumpullah dengan orang-orang benar. Jadi menghindar itu adalah mitigasi diri sendiri agar kita tidak apa? Tidak menjadi seperti mereka. Kalau kita bergabung dengan pengolok, kita akan ikut mengolok-olok. Kalau kita bergabung dengan orang benar yang suka baca firman Tuhan, nggak suka ngurusin hidup orang, nggak suka ngejatuhin orang, kita akan seperti itu. Karena siapa kita itu ditentukan oleh lingkungan kita. Gitu. Jadi mengampuni itu harus, tetapi memilih pertemanan itu harus kamu lakukan, ya. Memilih pertemanan dalam pengertian apa yang selaras atau tidak dengan firman Tuhan. Bukan ekonominya yang begini, penampilannya yang begini, enggak, ya. Tetapi tentang apa? Sikap buah hidup, gitu. Jadi kalau buah mereka baik, kamu bergabung dengan mereka agar kamu juga demikian. Tapi kalau mereka buahnya nggak baik, ketika mereka buat salah sama kamu, kamu ampuni mereka. Tapi jangan berkumpul dengan orang-orang seperti itu, agar kamu tidak seperti itu, gitu, ya. Ya, makasih El ya. Oke, ya. Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Ya, silakan Monica Tan. Shalom, selamat malam. Shalom Kak. Ya, ada yang mau kamu tanya? Iya Kak, jadi ada dua hal yang mau aku tanya ya Kak. Jadi dua hal ini emang nggak berkaitan sih Kak. Cuma dua hal ini yang masih mengusik hatiku ya. Jadi yang pertama yang mau aku tanyain tuh gini Kak. Case-nya itu kan aku memang lahir bukan dari keluarga yang full Kristen ya Kak. Jadi case-nya papiku ini dia Konghucu dan mamiku ini Kristen, tapi mereka waktu menikah itu menikah ya pemberkatan di gereja seperti itu. Nah, tapi setelah menikah, papiku ini dia kembali lagi ke Konghucu, tapi karena memang dua-dua, maksudnya keluargaku ini kan keturunan Chinese Kak. Jadi keluargaku ini benar-benar dua-duanya dari mamiku dan papiku adalah Chinese. Cuma mamiku ini dia Chinese yang sudah bertobat gitu Kak. Jadi sudah ke Kristen, sedangkan papiku dia masih Konghucu. Nah, tapi pada tahun lalu Kak, papiku ini dia eh, mengajak aku bahkan ya, maksudnya kayak mau mengingatkan aku sih untuk selalu berdoa. Dan waktu aku masuk ke kamarnya, ternyata di kamarnya itu ada tempat khusus untuk dia berdoa kepada Santa Maria gitu kan. Aku sih nggak masalah sih Kak, maksudnya untuk Kristen Katolik aku sih no problem ya, maksudnya aku nggak ada yang se-strict itu. Yang penting maksudnya kan tujuannya sama untuk ke Tuhan Yesus gitu kan. Nah, di tahun lalu tuh seperti itu Kak. Jadi papiku punya suatu ruangan, maksudnya suatu bagian khusus di kamarnya dan itu untuk bertelut berdoa kepada Bunda Maria. Ya. Nah, kemudian Kak, di tahun ini tuh kan ada satu acara adat istiadat daripada Konghucu yaitu namanya Bekun. Nah, beliau ini ngikut Kak, si papiku ini ngikut. Nah, aku nih jadi mempertanyakan gitu loh Kak, bagaimana dengan keselamatannya dia? Apakah, apakah dia akan diselamatkan atau tidak gitu loh? Karena maksudnya dari aku sedikit sedikit tahu ya sedikit banyak tahu tentang keselamatan bahwa ketika kita diselamatkan itu kan kan ada umat pilihan dan umat bukan pilihan ya Kak. Dan ketika kita menjadi istilahnya kalau kita meyakini kita kan harus meyakini bahwa istilahnya kita umat pilihan. Tapi balik lagi apakah kehidupan kita itu mencerminkan bahwa kita ini umat pilihan atau tidak gitu kan. Nah, aku tuh mempertanyakan gitu sih Kak. Maksudnya bagaimana dengan keselamatan daripada papiku sendiri? Kemudian apakah dengan maksudnya dengan adat istiadat dengan kebudayaannya dia yang masih kental daripada suku-suku Chinese ini, apakah akan maksudnya tuh apakah akan kan keselamatan itu tidak bisa luntur ya Kak, tapi maksudnya dan keselamatan tidak bisa hilang juga. Cuma maksudnya gimana nih? Maksudnya tuh aku bingung sendiri gitu loh Kak. Maksudnya bagaimana dengan keselamatan papiku itu aja sih Kak yang mau aku tanyain untuk yang bagian pertama ya. Iya. Gitu. Ya.
Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Papa kamu udah dibaptis nggak? Nah itu Kak, kayaknya belum. Setahu aku belum pernah dibaptis deh. Nah, Setahu jadi aku belum pernah dibaptis. Heeh. jadi nggak bisa ya, karena kalau memang sekiranya dia sungguh-sungguh percaya, maka bukti kepercayaannya itu adalah memberi diri dibaptis. Jadi baptisan itu bukti bahwa kita itu orang percaya. Karena dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan sabda dan perintah mengenai baptisan itu. Jadi kita belum berbicara tentang dia selamat atau tidak, tapi dia sudah masuk nggak ke dalam Kristus. Baptisan itu pintu gerbang. Cap, metrai. Ya. Dalam Kolose 2 ayat 11, baptisan itu disebutkan sebagai tanda perjanjian baru yang menggantikan tanda sunat. Jadi kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam, maka baptisan itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Kalau tubuhnya yang berdosa belum ditanggalkan dalam baptisan, lalu dia mengaku percaya, di manakah kepercayaannya itu? Ya, jadi tidak berbicara selamat atau tidak, tapi kita berbicara apakah dia Kristen atau tidak. Ya, Oh iya 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 jadi iya, oke oke kamu Kak. harus ini beban kamu sebagai anak ya, karena Iya iya. kamu harus membawa dia kepada Tuhan. Meskipun tadi kamu katakan ada Santa Maria, ya berdoa bersama para kudus dalam iman Katolik itu nggak salah. Itu bukan berarti dia menuhankan Maria. Ya, saya sebagai Protestan mengerti dogma Katolik mengenai hal itu. Tapi yang perlu kamu garis bawahi adalah posisi papamu dulu nih, ya. Apakah memang dia orang percaya atau tidak? Masalah dia orang pilihan atau tidak itu urusan lain. Kenapa? Karena orang pilihan adalah orang yang percaya. Nah, apakah dia percaya atau tidak? Oke, dia percaya Kak, ada Santa Maria di kamarnya. Bukti kepercayaannya itu apa? Satu yang paling mutlak adalah baptisan. Nah, apakah dia sudah dibaptis atau belum dibaptis? Kalau belum dibaptis, berarti dia belum percaya. Kamu percaya nggak saya sudah sembuh? Tapi saya nggak bisa jalan kaki, artinya saya bohong. Nggak ada bukti kalau saya sembuh. Nah, dari mana saya bisa percaya papa kamu sudah percaya? Kalau tidak ada bukti dari kepercayaannya melalui baptisan. Jadi kalau dia belum dibaptis, dia bukan orang percaya. Karena dia masih punya kesempatan untuk dibaptis. Gitu loh. Kecuali seperti kasus yang disalib di samping Tuhan Yesus. Itu kan ada orang turunin dari salib terus dibaptis gitu. Enggak. Jadi harus dibaptis dulu, baru kita ngomongin keselamatan gerbangnya. Karena tidak ada keselamatan di luar kepercayaan kepada Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, dan bukti kita percaya kepada Yesus adalah memberi diri dibaptis. Gitu. Ya. Oh, oke oke. Oke, thank you Kak, thank you banget penjelasannya. Oke, karena gini sih Kak, maksudnya disclaimer kayak aku mikirnya juga pernah bahwa Suaranya putus-putus ya? Suara kamu putus-putus, Monica. Di saya putus-putus. Ya, gimana tadi? Boleh diulang? Tadi suaranya nggak jelas. sorry Kak, Ya, sorry oke. Kak, apakah suara aku terdengar? Oke, oke. Boleh diulang? Boleh, silakan. Ya, silakan diulang. Aku putus sih Kak. Sorry sorry. Putus-putus. Oke oke. Oke. Halo Ya, Kak, silakan. sudah jelas belum ya? Udah. Ya. Nah, oke. Eh, ya, oke. Sorry, sorry, Kak. Sorry banget. Iya, jadi thank you ya, Kak, buat penjelasannya. Karena sebelumnya aku tuh juga pernah mikir gitu loh, Kak. Maksudnya kayak disclaimer, kayak kan ada ayat yang mengatakan bahwa
kalau orang mengaku dengan bibir lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan gitu. Tapi, nah itu aku nggak kepikiran juga sih dengan yang baptisan itu. Jadi berarti kunci utamanya adalah baptis ya Kak. Nah, tapi pertanyaannya Kak, kalau misalkan papiku udah dibaptis nih Kak, tapi dengan kehidupannya kan mungkin karena maksudnya karena dengan adanya budaya, dengan adanya habit daripada keluarganya yang masih mengikuti tradisi itu, eh mungkin itu juga akan mengikuti, maksudnya ketika dia sudah menyerahkan dirinya, mungkin akan mengubah point of view-nya atau bagaimana Kak kira-kira? Adat istiadat itu tidak menghalangi keselamatan, tapi adat istiadatnya yang bagaimana dulu? Saya nggak tahu tradisi orang Tionghoa bagaimana, tapi kalau itu membuat dia melakukan okultisme, sinkretisme, spiritisme, ya, melakukan penyembahan kepada hal-hal di luar daripada Allah yang benar, itu nggak boleh. Makanya Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu lebih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangmu daripada firman Tuhan? Jadi firman Tuhan tetap yang paling berotoritas. Nah, adat istiadat itu belakangan. Kalau misalnya adat istiadat itu membuat kita melanggar firman Tuhan, jangan lakukan. Tapi kalau adat istiadat itu tidak melanggar ketentuan firman Tuhan, ya silakan lakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun melakukan adat istiadat ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, itu pesta adat. Gitu loh. Jadi tergantung nih adat istiadatnya melawan firman Allah atau tidak. Misalnya penyembahan berhala, menyembah Tuhan-Tuhan lain, atau percaya kepada otoritas-otoritas di luar Kristus, di luar Allah yang benar, percaya-percaya hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Atau mungkin kita bisa mendapatkan keberuntungan dari batu ini, dari sembahan itu ya, dari ini kepercayaan-kepercayaan begitu itu nggak boleh gitu. Karena Tuhan sumber segala sesuatu yang baik gitu ya. Jadi orientasinya yang diubah. Budaya itu tidak salah, tapi kalau budaya itu tidak berorientasi kepada firman Tuhan, tinggalkan ya. Di suku apapun, mau orang Batak, orang Chinese, Tionghoa, orang Sunda, semua adat istiadat gitu ya. Oke, oke. Ya, oke. Thank you, Kak. Kak, Ya. satu lagi boleh ya, Kak? Satu lagi ini yang paling urgent sih, Kak, sebenarnya. Oh ya. Karena, ya, jadi satu hal ini, jadi aku kan punya teman nih, Kak. Aku punya teman, dia ini sudah bersuami, sudah bersuami. Nah, dia ini sudah bersuami, temanku ini kan perempuan. Dia tuh sudah bersuami, tapi suaminya tuh juga, kita komsel bareng gitu, Kak, ceritanya. Jadi, kita satu komsel dan suaminya juga ada di komsel itu. Mhm. Nah, jadi ceritanya temanku ini dia pernah apa namanya diganggu gitu Kak. Jadi diganggu oleh teman sekantornya. Nah, pada suatu hari, jadi temanku ini kan mulai merasa hal-hal aneh ya Kak. Kayak di rumahnya tuh mulai ada belatung, kemudian ada maksudnya kayak mereka ini lebih sering apa berantem sampai si temanku yang perempuan ini tuh dia pernah mau bunuh diri gitu kan Kak. Nah, pokoknya terjadi hal-hal aneh gitu lah Kak sampai pada akhirnya rumahnya itu juga depan depan rumahnya tuh bau wangi gitu-gitu. Nah, sampai pada akhirnya temanku ini mendatangkan pendeta dari Manado karena mereka itu dari Manado gitu kan Kak. Tapi sekarang mereka tinggal di Jakarta, oh sorry, di Tangerang. Mereka itu akhirnya mendatangkan pendeta itu, Kak. Nah, mendatangkan pendeta itu, ibu pendeta itu tuh mengusir, bukan, maksudnya mendoakan gitu kan, Kak, mendoakan dari rumah, dari kantornya sampai di rumahnya. Nah, menurut ibu pendeta ini, jadi memang ada satu temannya yang eh, gak suka dan memang memang ngirim-ngirim sesuatu gitu Kak. Maksudnya ngirim santet gitu ke si temanku ini. Nah, itu tuh memang sangat-sangat apa ya Kak? Memang sangat-sangat menyeramkan gitu dari ceritanya. Karena si temanku ini ketika didoain dia tuh sampai yang benar-benar bisa badannya itu tuh kayak gerak sendiri gitu loh Kak. Sampai sampai dia tuh istilahnya sampai ngemut muterin muterin kepalanya sendiri gitu loh. Nah, sampai pada suatu suatu ketika mereka doa bareng itu tuh si suaminya itu kayak ngelihat sosok keluar dari tubuh si istrinya istrinya yang notabene itu adalah temanku itu. Nah, setelah itu katanya sih more better sih, Kak. Maksudnya katanya better dari doa itu. Cuma pada beberapa hari yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu, itu tuh kayak kedengeran lagi, Kak, ada suara
jatuh di atas rumah mereka, di genteng rumah mereka gitu. Nah, aku sih coba menguatkan mereka ya Kak. Maksudnya istilahnya aku kan nggak ahli dalam, maksudnya aku cuma manusia biasa, aku nggak ngerti apa-apa. Aku cuma maksudnya bisa menguatkan bahwa maksudnya kayak itu tuh hal itu terjadi tuh bukan kesalahan mereka, tapi memang ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka gitu. Maksudnya aku maksudnya aku coba men-sharingkan itu kan karena ada case juga ya Kak. Maksudnya kayak orang buta yang sejak lahir itu kan memang memang bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi memang karena ada kuasa Tuhan aja yang mau dinyatakan. Nah, aku menurutku seperti itu Kak. Kakak boleh koreksi aku ya kalau misalkan penguatan aku, sharing aku ke dia, ke mereka itu salah. Nah, terus yang kedua Kak, menurut Kakak sendiri itu mereka harus seperti apa Kak? Karena memang si temanku ini dia punya kayak bukan bukan punya musuh sih, dimusuhin oleh satu teman di kantornya. Nah, gitu Kak. Dan pada akhirnya memang ada hal-hal aneh itu. Menurut Kakak harus seperti apa ya Kak? Ya. Um, um, dalam Efesus 6, coba kita buka ya. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada orang manusia yang bersekutu dengan Allah, tapi ada juga orang yang bersekutu dengan iblis. Orang yang bersekutu dengan iblis ini sama seperti iblis yang berusaha menyerang pihak Allah dan dia tidak dapat melakukan itu, maka dia menyakiti manusia yang memihak Allah. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia belum mengenal Kristus, dia menganiaya, dia tidak bisa menganiaya Yesus. Karena Yesus itu Allah yang maha kuasa. Ya, tapi dia menganiaya miliknya Kristus, yaitu orang-orang Kristen. Makanya ketika Rasul Paulus itu mendapatkan penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Tuhan Yesus nggak pernah dianiaya oleh Rasul Paulus. Tapi penganiayaan Rasul Paulus kepada jemaatnya Yesus, itu Yesus katakan sebagai penganiayaan atas dirinya sendiri. Karena dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan bahwa dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita ini adalah dirinya yang dimiliki oleh Kristus. Ya, nah, jadi ada orang yang ketika dia nggak suka sama kamu, maka dia bersekutu dengan setan untuk menyakiti kamu sebagai milik Allah. Dan sebaliknya, begitu. Nah, apa yang perlu mereka lakukan? Ya, Efesus 6 ayat 13 itu sudah jelas. Ya, gunakan senjata perlengkapan. Ya, perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Firman Allah dan iman. Ya, yang karena kalau iman bisa memindahkan gunung, maka tidaklah kemustahilan untuk imanmu itu bisa merubah keadaanmu. Ya, orang-orang jahat yang ingin menyakiti kita, Tuhan izinkan itu ada maksudnya. Ya, kita juga orang-orang yang menjadi korban itu juga perlu mengkoreksi dirinya. Mengapa dia bisa sampai kena? Apakah memang dia pernah berbuat jahat sehingga kejahatan dia itu menimbulkan kebencian dari teman dan kepahitan, maka dibalas dengan cara itu? Maka kalau memang demikian adanya, dia harus minta maaf, mengadakan perdamaian. Tapi kalaupun tidak ada, hanya karena keiri hati dan lain segala macam, karena penolakan sehingga menimbulkan kepahitan, lalu mendatangkan hal yang seperti itu bagi dirinya sendiri, padahal dia sendiri tidak bersalah, ya dia harus bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya untuk menguji imannya. Apakah imannya dia itu bekerja untuk menyelesaikan apa yang dia dapatkan dan alami saat ini. Jadi ya solusinya apa? Lakukan apa? Firman Tuhan dan memiliki iman yang teguh sebagai perlengkapan senjata Allah di dalam kamu untuk melawan semuanya itu. Itu saja. Nggak ada triknya harus begini, harus buat apa, segala enggak. Ya, iman kita kepada Kristus itu membuat kita kuat di dalam segala sesuatu yang kita alami. Gitu. Ya. Oh, oke. Thank you ya Kak. Thanks a lot. Ya ampun, makasih jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Maaf teman-teman kalau saya lama.
Terima kasih Ya, Kak. God Oke bless ya. you. Oke ya, silakan Ca.com. Selamat malam. Ada yang mau kamu tanyakan, Ca? Halo. Boleh buka mikrofon, Ca? Saya undang ya. Nggak ada ya. Atau gimana nih? Nggak ada kah? Oh, tidur. Oh, ya udah deh. Oh, tidur. Ya, silakan Fayal. Kok turun kau Fayal? What's wrong with you? Kenapa tidur? Kelamaan mungkin ya. Udah ya. Ya, silakan Do. Halo Kak Elia, Ya, halo, silakan. Ada yang mau kamu tanya? aku mau tanya, eh, kan ada tuh di YouTube, apa namanya itu ya, ajaran kultus gitu. Di YouTube, nama YouTube channelnya tentang pembahasan Katolik. Kebetulan juga aku Katolik kan. Ajaran Katolik itu apa benar itu ajaran seperti Mormon katanya di situ? Apa benar itu Kak Elia? Itu saja sih. Em, hal yang mana dulu? Saya bukan orang Katolik dan saya nggak punya kuasa menjelaskan iman Tentang kekatolikan. tentang pengajaran Paus Fransiskus katanya. Terus mereka layak jadinya Paus Fransiskus itu jadinya disembah mereka katanya bukan ajaran Kristus. Em, saya tidak bisa menilai pada kasus apa mereka mengatakan Paus Fransiskus itu disembah oleh mereka. Jadi harus jelas, brother, ya, yang dituntut itu apa, gitu. Sehingga mereka menimbulkan argumentasi bahwa Paus itu disembah orang Katolik. Nah, misalnya begitu. Nah, apa yang membuat itu? Apa yang melatar belakangi kesimpulan itu? Kita perlu tahu itu. Agar apa? Agar tidak salah paham gitu. Nanti kalau misalnya ada sampai kepada ranah teologis, ya saya tidak punya kuasa jelasin itu. Kamu boleh tanya sama romo-romo Katolik, ya sama pengajar-pengajar di Katolik. Tapi kalau secara secara umum saya mungkin bisa bantu untuk menjawab gitu. Jadi masalahnya apa dulu gitu. Harus jelas. Saya bisa Nah, menilai. itu aku tengok di YouTube kan gini Kak, katanya ajarannya apakah udah dijelaskan di situ karena ajaran Paus Francis itu menuju untuk dirinya katanya, untuk dirinya bukan seperti ajaran Yesus katanya, diajarkan Yesus. Diajarkan untuk menyembah Paus bukan untuk menyembah Yesus seperti itulah Kak Elia maksudnya. Itu yang aku tanyakan. Ya saya tidak tahu isinya apa bro, jadi saya nggak bisa menilai gitu. Ya jadi Oh, saya nggak tahu jawaban untuk itu. satu lagi boleh Kak? Ya silakan. Aku kan di tempatku ini aku selalu memberikan ini apa namanya seperti persembahan orang Cina itu Kak. Maksudnya persembahan orang Cina itu apa? Nah, seperti dikasih bunga, menyan, atau apa, tapi aku hanya disuruh gitu loh Kak. Melakukannya untuk tujuan apa dan buat apa? Untuk orang yang tinggal di sini yang kita tidak lihat seperti itulah. Katanya yang menyuruh aku itu mintalah pada dia katanya, tapi aku dalam hatiku enggak lah, enggak aku minta, enggak Ya jangan apa lakukan, jangan lakukan. enggak, tetapi aku melakukan itu Kelia bukan untuk meminta gitu loh, tapi untuk menghargai mereka yang ada di sana itu saja sih kalau aku Siapa yang yang aku kamu hargai? mereka gitu yang Mereka tidak itu kelihatan siapa? itu. Yang tidak kelihatan itulah. Yang tidak kelihatan itu tidak ada lagi di bumi ini. Yang ada di bumi ini adalah setan-setan semua. Ketika orang mati, rohnya tidak tinggal di bumi ini. Ya, ketika dia percaya Yesus, rohnya akan dituntun malaikat ke Firdaus. Ketika dia tidak percaya Yesus, dosanya akan menuntut dia ke alam maut. Jadi nggak ada orang di bumi ini, orang meninggal tinggal di sini tuh nggak ada. Ini bukan tempat mereka. Ya, jadi tadi kita baca Efesus 6 ayat 12 bahwa itu roh-roh jahat yang ada di udara.
Jadi kalau kamu melakukan itu sama dengan kamu beriman bahwa orang mati eksistensinya masih ada di bumi ini. Ya, itu nggak pernah ada, bro. Jadi jangan lakukan itu lagi. Ya, kira kalau kamu bilang menghargai, ya kamu menghargai setan, kamu tidak menghargai orang. Firman Allah dan juga orang yang benar-benar meninggal. Gitu. Ya, jadi jangan lakukan lagi. Terus begini Kak, satu lagi ini untuk terakhir. Aku kan selalu berdoa, bentar lagi udah melakukan dosa, bentar lagi udah melakukan dosa, gitu-gitu aja. Gimana sih caranya, cara memulainya untuk apa namanya, biar dekatlah dulu gitu sama yang maha kuasa itu gitu. Dikit-dikit udah merenung, ya Tuhan banyak kali kesalahanku, banyak kali apa aku gitu. Tapi dikit-dikit udah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai gitu loh Kak. Bingung kadang-kadang udah minta ampun bentar-bentar udah melakukan hal yang tidak wajar, tidak disukai Tuhan gitu-gitu Kak. Bingung kadang-kadang gitu loh. Udah berapa lama ini ya, udah berapa tahun ini aku selalu kapan lah aku ya dituntut Tuhan untuk melakukan hal yang baik ya, untuk dekat sama dia. Padahal nanti kalau datang dia nggak ada bekal yang aku dapat gitu, yang aku kasih sama dia itu. Kadang bingung Kak Elia, gimana sih caranya Kak? So, tolong lu dijelaskan Kak. Ya berarti kamu belum minta ampun sungguh-sungguh dan kamu tidak menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Iya itu makanya kadang-kadang akan hatiku, ya ampun banyak kali gitu, banyak kali. Terus caranya ini yang aku bingung gitu, dikit-dikit. Tidak ada cara, tidak ada tips, tidak ada metode. Semua itu kembali kepada hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kesabaran. Jadi hatimu yang kamu jaga. Kamu tidak perlu lakukan harus begini, enggak. Hati yang dijaga. Hati itu sungguh-sungguh nggak mau bertobat. Sometimes saya juga begitu. Kita mau sungguh-sungguh, tapi kadangkala di lain sisi kedagingan kita kuat, kita jatuh lagi. Ya. Iya. Tapi ya Tuhan melihat hati kita sungguh-sungguh atau mau mempermainkan Dia. Itu akan kelihatan progresnya bagaimana, pertobatan itu seperti apa. Jadi Iya. jaga hati. Ya, tidak ada metode-metode. Saya tidak bisa jabarkan metode harusnya begini, enggak. Jaga hati. Ya, hati itu sungguh-sungguh menyesalikah? Sungguh-sungguh meminta ampunkah? Sungguh-sungguh menyadarikah? Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengakui, menyadari, maka buah dari pengakuan itu akan lahir. Yaitu apa? Pertobatan yang sejati. Gitu. Ya. Dan itulah kan Kak, aku kayak gitu-gitu kan akhirnya aku bermimpi juga ujung-ujungnya sama kakak gitu. Sama Bermimpi kayak dia. maksudnya? Dalam mimpiku itu apa namanya, bumi ini udah hancur tapi kakak akhirnya tersenyum gitu loh. Siapa yang tersenyum? Saya. Iya, di dalam mimpiku itu bumi ini udah apa namanya, udah kayak seperti kiamat lah gitu. Aduh. Tapi Hadi kakak itu bunga tidurmu saja itu. bukan, memang aku udah lama Kak sih untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini sama kakak. Pengen kapan lah ya aku menanyakan seperti ini, tapi terlalu banyak yang naik kan, aku juga sibuk, akhirnya batal gitu Kak. Ya itu bunga tidurmu. Enggak ada. Saya tidak pernah ada di dalam Alkitab. Saya enggak pernah dinubuatkan jadi apa itu, enggak pernah. Ya. Jadi Bukan, dalam arti mimpiku itu maksudnya, kok ada tiba-tiba Kak saya Iksi. nggak bisa tafsirin itu, bro. Ya itu kamu kalau memang kamu merasa itu mengganggu pikiranmu, kamu doa sama Tuhan. Artinya apa gitu? Saya bukan seperti Yusuf yang bisa tafsirin mimpi. Saya nggak ada karunia untuk itu. Iya Ya, sih mungkin Kak kamu. ya, iya. Ya. Ya, itu aja sih yang aku tanyakan Kak. Berarti itu yang kakak bilang itu tadi untuk sesembahan itu salah berarti ya Kak ya. Ya, ya betul. Oh ya udahlah, makasih banyaknya Kelia ya. Itu aja Oke. sih yang aku selalu gara-gara kakak aku selalu apa namanya, berpikir tentang dosaku ini banyaknya minta ampun. Ya semua kita orang berdosa kok. Tapi kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kamu senantiasa. Ya. Iya, tapi gara-gara penginjilan Kak Elia aku selalu pengen dekat lah gitu. Seperti itulah, ngambang-ngambang. Oke oke ya. Semangat selalu ya. Ya, makasih banyak ya Kak Elia. Tuhan berkati. Tuhan. Sampai ke bawah di kamu mimpi bah. Gak apa-apa lah ya. Mimpi itu baik. Yang penting jangan mimpi
yang lain-lain aja. Nanti susah nanti. Silakan Alena. Selamat malam. Halo. Lena. Oke, Lena lagi di Lapo ya, nggak bisa hadir ya. Oke, Lena nggak bisa. Ya, jadi kalau mimpi-mimpi teman-teman jangan tanya Elia. Saya tidak punya karunia buat menafsirkan. Kalau mimpi-mimpi teman-teman jangan tanya Elia. Silakan Novi. Saya tidak punya karunia buat Halo? Halo, Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? oke Kak, malam. Ya. Jadi Kak, aku tuh cuma mau nanya. Jadi tiap kali ada niatan untuk berdoa, tapi hati itu selalu kayak bertolak belakang. Gitu loh Kak. Maksudnya bertolak belakang dengan apa? Nggak tahu, pokoknya kayak tiap kali ada niatan, oke hari ini aku mau berdoa benar-benar mau berdoa, aku udah capek sama hidup, udah capek sama semua persoalan-persoalan hidup. Tapi pada saat mau berdoa udah BTW aku Katolik Kak. Ya. Lalu? Pada saat udah tiap kali mau doa itu kayak langsung malas, kayak langsung tiba-tiba ngantuk begitu. Ya, dilawan. Tadi kita kan udah baca Efesus 6 ayat 13. Kamu harus memperlengkapi dirimu dengan niat itu. Kenapa kita harus selamat oleh karena iman? Kita nggak tahu, gini loh. Coba kalian bayangkan ya, logikanya begini. Kenapa sih Elia, orang percaya Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, itu yang diselamatkan? Iman itu apa sih? Itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Nah, kamu tidak melihat nih, what's happening on you? Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi sama kamu sehingga kamu bingung, males, berdoa, dan lain-lain. Maka kamu harus punya iman itu sebagai perlengkapan kamu. Untuk apa? Untuk bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan dan kamu mau itu. Makanya iman itu misteri. Kamu nggak bisa jelasin itu secara absolut. Kamu nggak bisa. Maka untuk melawan hal-hal yang juga kamu nggak bisa mengerti secara kasat mata, libatkanlah iman di dalam itu. Agar kamu bisa menyelesaikannya. Yang tak kelihatan, selesaikan dengan yang tak kelihatan. Kalau kamu merasa ada kuasa yang menaungi kamu, yang dengan demikian itu kamu menjadi males-malesan, nggak mau berdoa, ya, maka kamu libatkan iman di dalam, iman yang benar itu. Gitu loh. Jadi iman itu misteri. Ketika hati kita percaya kepada dia, we cannot explain, kita nggak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi ketika kita beriman. Apa yang terjadi di dalam hadirat surgawi dan apa yang terjadi dalam kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia itu akan terlepas di surga. Ya. Jadi kamu mau berdoa, kamu akhirnya malas-malesan, kamu sudah sungguh-sungguh mengikat nggak itu? Kamu sudah memperlengkapi dirimu nggak dengan senjata itu? Ya kalau belum, Iya. buahnya kamu malas-malasan berarti kamu nggak sungguh-sungguh. Niatnya itu nggak sungguh-sungguh. Karena kalau kamu sungguh-sungguh, kesungguhan hatimu itu akan dibuahkan dengan apa? Tindakan dari niatmu itu. Jadi jangan menipu diri sendiri dan jangan menipu Allah. Gak boleh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan mengatakan saya sudah sungguh-sungguh berniat, tapi kenapa saya nggak jadi berdoa? Berarti kamu tidak sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu bukan ketika dia muncul, tapi ketika dia mau merealisasikan. Jadi ketika muncul sungguh-sungguh, ketika ini nggak lagi, berarti selama ini nggak sungguh-sungguh. Gitu. Jadi kesungguhan hati itu dibuktikan dengan buah dari apa yang diniatkan itu. Itu karena kalau kamu sungguh-sungguh benar-benar mau berdoa, kamu benar-benar mau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, niscaya kamu akan melakukan apa yang sedang kamu pikirkan itu. Itu karena dari situlah terpancar tindakan. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan.
Kalau pancaran kehidupanmu tidak mau berdoa, malas-malasan berdoa, berarti hatimu nggak kamu jaga. Jadi kuncinya apa? Jaga hati, jaga pikiran, dan beriman dengan sungguh-sungguh. Karena kalau imannya sungguh-sungguh, buahnya pun pasti lebat. Begitu. Ya? Oke, boleh satu lagi nggak? Ya. Apa itu? Terkadang aku nih kayak udah doa Kak, udah doa begitu, tapi apa namanya, kayak kita kan ini kata orang ya Kak, kalau udah berdoa tuh udah melepas sama dengan kita menceritakan semua keluh kesah kita, penat kita hari ini. Tapi setelah kita menceritakan semua, kayak hati aku tuh kadang pernah merasa lega, kadang enggak. Kayak gimana ya, setelah biasanya aku kalau udah habis doa itu, ya ampun puji Tuhan, kayak terima kasih, beban aku terangkat. Tapi pernah di satu sisi kayak nggak ada rasa apa-apa begitu, Kak. Ngerti nggak sih? Kayak udah doa tapi masih ada rasa keganjalan di dalam hati aku. Gitu, Ya, Kak. kalau ada yang ngeganjel dalam hati, berarti belum merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena saya pun mengalami itu. Karena kadang kita merasa terlalu tidak layak di hadapan Tuhan, maka ketika kita selesai berdoa dan tidak mengakui semuanya, itu menjadi ganjalan bagi. Dan memang butuh waktu, ya. Ketika misalnya kita sedang melakukan dosa besar, sekali berdoa itu nggak cukup. Harus terus menerus agar batin kita ini terpuaskan dan teryakinkan bahwa ada kasih karunia Tuhan dan belas kasihnya di dalam pengampunannya melalui doa-doa kita itu kepada Bapa di dalam Kristus. Jadi jangan hanya sekali, kamu harus terus menerus berdoa gitu. Makanya dikatakan salinglah mengaku dosa gitu ya. Jadi nggak cukup sekali gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ya. Maaf ya semuanya. Oke, silakan Rifan. Shalom. Salam Abang Elia Miron, Ya, shalom Pak. Silakan Pak. Bang. Saya Kristen, saya dari NTT, Bang. Oh ya, silakan. Jadi, ya, saya mau numpang tanya begini, Bang. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhmu adalah najis. Seperti itulah, Bang, ya. Coba bisa dijelaskan, Bang? Apa yang masuk ke dalam tubuhmu najis? Yang mana tuh? Ayat mana Pak? Maksudnya apa yang masuk ke dalam hatimu atau apa itu ya, Bang? Iya, apa yang masuk ke dalam hatimu yang menajiskanmu? Oh, terus selanjutnya bagaimana, Bang? Maksudnya? Nah, selanjutnya dari ayat itu bagaimana apa yang masuk ke dalam hatimu itu yang menajiskanmu, Ya, itu tapi saja. yang keluar Ya, dari yang mulut keluar bisa. dari mulut, yang keluar dari mulut itu dari hati, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan saya gini, Bang. Di dalam firman Tuhan kan kita diajarkan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Saya kan seorang perokok. Dan memang susah sekali untuk mau berhenti merokok seperti itu. Nah, pertanyaan saya, ketika saya menghisap rokok, asap itu masuk ke dalam hati saya ketika saya menghisapnya dan akan saya keluar dari mulut saya. Apakah itu masih dibilang najis? Najis atau tidaknya merokok itu tergantung tujuanmu merokok apa. Tindakan itu mencerminkan hati, Pak. Papa saya itu perokok. Ya, dan kita bukan dari orang yang bisa dikatakan wah lah gitu, enggak. Dan ketika dia merokok, dia pasti memuaskan keinginan dagingnya, lebih relax apa segala macam. Tapi dengan demikian itu dia membuang-buang duit, yang artinya hatinya dan kesadarannya itu tidak ada untuk apa? Untuk yang lain. Yang tadi duit beli rokok itu bisa digunakan untuk hal yang lain, ternyata hanya untuk dia dan merusak tubuhnya. Artinya hatinya tidak berpikir bahwa dia perlu menjaga tubuhnya. Roma 12, Rasul Paulus berkata bahwa jagalah tubuhmu dan berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Kalau tubuh kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Allah, mungkinkah kita mencemarkan tubuh kita ini dengan merusaknya melalui rokok?
Mungkinkah kita memberikan persembahan yang baik bagi Allah dengan yang rusak oleh rokok? Jadi kalau kalau saya merokok, ya kalau bisa berhenti merokok, ya itu perjuangan Anda melawan apa? Keinginan kamu. Jadi itu bukan tentang praktiknya, tapi tentang niatnya, motivasinya apa, dan bagaimana kesadaranmu akan tindakanmu itu. Kalau kamu benar-benar sadar bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Roma 12 berkata bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah, mulai di dalam ketaatanmu, ya kamu jangan rusak itu dong dengan merokok. Gitu. Jadi semua kembali kepada kesadaran ya. Gitu Pak. Mantap Bang, terima kasih. Ini pertanyaan saya yang kedua Bang. Tidak apa-apa Iya, Bang? silakan. Baik. Nah, saya kan waktu itu sering diajarkan oleh seorang pendeta bahwa sebelum engkau melakukan semua segala kegiatan, ketika engkau bangun pagi, engkau harus mendahulukan Tuhan. Engkau kalau bisa engkau berdoa Bapa kami selama 3 kali, engkau baca ayat, firman, dan semuanya itu sudah saya lakukan Bang. Tetapi semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin besar pula ujian yang akan datang kepada saya. Pasti. Namun terkadang saya tidak mampu dan saya ingin menjauh dari Tuhan. Ya, Pertanyaan betul. pertanyaan saya, dan sudah sesering kali seperti itu, banyak hal, sudah berapa kali terus saya lakukan, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh. Saya mendekatkan diri, terus saya menjauh. Bagaimana dengan karakter saya sendiri yang seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya begini ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu pernah berkata begini. Ya, bentar ya, kita buka ya. Maaf, bentar. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 6 itu ya. Efesus 6 ayat 12-13. Bahwa memang lawan kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara, penghulu-penghulu. Karena begini Pak, ketika kita kan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengambil manusia dari kuasa dosa. Dosa ini berkuasa atas kita, maka kita harus mati di dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 13. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Nah, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Pak, iblis itu akan semakin brutal mendakwa kita akan dosa kita. Jadi iblis itu menghantui kita bahwa you tidak layak, kamu tidak pantas, kamu nggak begitu. Jadi iblis itu akan berusaha mengingatkan kita akan kejahatan dan keburukan kita, yang dengan demikian itu kita menjadi orang yang nggak punya pengharapan. Padahal firman Tuhan berkata pengharapan itu datang dari iman. Makanya dikatakan jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Iblis itu kerjanya mendakwa kita Pak, membuat kita itu merasa bahwa melahirkan kesimpulan bahwa ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak usah, nggak butuh Tuhan, sama aja kok, mau saya dekat Tuhan mau nggak dekat Tuhan sama aja, saya berdosa sama aja, tetap saya begini-begini aja. Itu pekerjaan si jahat. Iblis itu memang mendakwa itu ya. Tetapi iman kita kepada Tuhan dengan teguh dan sungguh-sungguh itu akan membebaskan kita dari dakwaan dan tuduhan itu. Nah, jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan akan semakin banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggung pencobaan itu oleh karena iman kita kepada Tuhan itu menghasilkan kemuliaan bagi Allah kita itu. Sama seperti Ayub. Tuhan tahu Ayub dapat menanggung itu. Maka Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tapi ketika Ayub dicobai dengan begitu sangat dan teramat kesakitan,
dan dia tetap teguh di dalam imannya itu, maka imannya itu menghasilkan kemuliaan bagi Bapa kita. Nah, hidup kita pun begitu. Nah, ketika Ayub dicobai, mengalami penderitaan ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memuji Ayub itu sebagai orang yang paling saleh di masa itu. Tapi dia mendapatkan yang buruk. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Imannya tidak luntur. Dia tetap di dalam iman itu, berjalan bersama iman itu. Dan buah dari imannya itu apa? Kemenangan bagi dia, pemulihan bagi dirinya, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Nah, kita pun harus seperti itu. Ya. Jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tidaklah perlu heran bahwa kita akan semakin menderita. Kenapa? Karena iblis akan berusaha membuat kita tidak nyaman bersama Tuhan. Maka kita memilih dia, memihak dia. Karena dia benci sekali dengan Allah kita. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin berusaha menarik kita, mendakwa kita sebisa mungkin, dan menyiksa kita agar kita tidak nyaman dengan Tuhan, yang dengan demikian kita menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah di dalam penderitaan itu adalah penderitaan yang biasa. Karena Tuhan tahu kita bisa melaluinya, maka dia mengizinkan kita melaluinya. Dan ketika kita berhasil melaluinya oleh karena iman dan pengharapan di dalam dia, maka itu akan mendatangkan pemulihan bagi kita, dan pemurnian bagi kita, dan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi tetap iman itu tadi, tetap itu yang menjadi jalannya, enggak ada yang lain. Tetap itu saja gitu. Jangan cari-cari yang lain. Gitu ya Pak ya. Baik Bang, terima kasih ya Bang ya untuk bantuannya. Semoga ke depan ketika saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya saya lebih bertahan dalam ujian-ujian yang akan saya hadapi lagi ke depannya. Ya, jadi memang Bisa. iman itu kuncinya Pak. Oke. Baik. Makasih Bang ya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Jadi kuncinya iman ya, jangan coba-coba yang lain-lain. Perkuat imanmu, biar kamu teguh dan kuat untuk menjalani apa yang kamu imani itu.